Di dalam kehidupan Rasul Paulus, semuanya tertulis, saudara, dari sejak Rasul Paulus itu dipanggil oleh Tuhan, sampai Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Jadi sejak dia dipanggil sampai dia menyelesaikan tugasnya ada di dalam Alkitab itu. Sebab itu dari kehidupan Rasul Paulus ini kita bisa belajar banyak sekali mengenai bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan, melayani Tuhan, supaya kita pun bisa berhasil di dalam pelayanan kita, supaya apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dapat kita pakai to the maximum, sampai kita sebelum dipanggil Tuhan kita bisa berkata, saya sudah menyelesaikan pertandingan iman, saya sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saya telah accomplish semuanya. Dan saudara, kalau kita bisa sampai berkata demikian sebelum kita diangkat oleh Tuhan, saudara, kita akan merasa berbahagia sekali. Sebab itu mari kita akan melihat dari kehidupan Rasul Paulus, apa yang membuat Rasul Paulus begitu kuat di dalam pelayanannya. Kita tidak tahu umur berapa Rasul Paulus itu dipanggil Tuhan. Sudah jelas, sudah saya kira mungkin sekitar 40, mungkin 50, saya nggak tahu, nggak ditulis. Tetapi kita lihat, berarti dia tidak dipanggil Tuhan pada waktu dia masih kecil atau masih muda. Karena dia sudah boleh dibilang menjadi salah satu daripada pimpinan yang tinggi di Israel. Nah sekarang dia dipanggil oleh Tuhan, jadi waktu yang ada di dalam hidupnya itu tidak sebanyak saudara-saudara yang masih muda di sini. Tetapi toh dia bisa selesai. Nah itu yang kita akan sama-sama pelajari. Apa yang membuat dia bisa menyelesaikan tugasnya. Bagaimana caranya Rasul Paulus itu melayani. Kita harus melihat dahulu dasar daripada apa yang ada di dalam hati Rasul Paulus. Yang kita akan ambil sama-sama lihat dari Filipi pasal yang ke-1 ayat 21. Karena ini moto daripada Rasul Paulus, ini yang ada di dalam hati Rasul Paulus. Dia berkata, dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang berapa tadi saya katakan? Ayat yang ke-21. Oh saya salah ngambilnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah dasarnya daripada pelayanan Rasul Paulus sampai dia bisa selesai, saudara. Karena dia berkata bagiku hidup adalah Kristus. Dengan kata lain, saudara, di dalam hidupnya tidak ada sesuatu yang dia anggap penting selain Kristus. Dia hanya melihat kepada Kristus satu, dia hanya melihat apa dan mendengarkan apa yang Kristus katakan, apa yang harus dia lakukan, dan hanya dia lakukan itu saja. Tidak ada hal-hal lain. Dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, dia tidak mencari kehidupan yang enak, dia tidak mencari kedudukan, dia tidak mencari apapun juga. Yang dia cari hanyalah kehendak Kristus di dalam hidupnya. Hidupnya adalah hanya untuk Kristus. Nah saudara, itu adalah hal yang utama yang kita perlu tahu dari Rasul Paulus. Dan dia katakan bahwa mati adalah keuntungan. Buat dia mati adalah keuntungan. Jadi berarti dia nggak takut mati. Dia mau fokuskan pandangannya kepada Yesus. Dia mau dengarkan apa yang Yesus katakan, apa yang dia harus lakukan. Dan dia lakukan itu semua. Dia tidak peduli kalau dia harus mati. Dia mempunyai fokus yang demikian. Itu yang menyebabkan dia berhasil, saudara-saudara. Nah, mungkin kita berkata, untuk kita bisa relate kepada kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus hidup 2000 tahun yang lalu. Dan kita pikir, lah ya 2000 tahun yang lalu. Karena nggak ada apa-apa pada zaman itu. Lihat kita di sini, ada cruise, kita bisa pergi kemana-mana, kita bisa lihat pemandangan yang indah, kita bisa lihat segalanya. Ada banyak temptation di dalam dunia ini. Dulu Rasul Paulus zaman itu 2000 tahun yang lalu, cruise juga nggak ada, apa juga nggak ada. Apa yang kita inginkan pada zaman ini, pada zaman dulu tidak ada. Mungkin kita bisa berkata begitu. Itulah sebabnya kita bisa menganggap enteng. Dedication daripada Rasul Paulus, dia bisa katakan, ya karena nggak ada pilihan.
That is the only one. Jadi dia bisa fokus. Tapi saudara, kalau kita mau melihat orang zaman sekarang, ada saudara yang mempunyai moto seperti ini. Saudara semua tentu tahu, yaitu Ahok. Saudara, Ahok berkata apa saudara? Nanti kalau saya mati, tulis di batu nisan saya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saudara, itulah sebabnya kalau kita melihat, dia hidup di zaman sekarang. Dia bisa melihat segala sesuatu yang dunia tawarkan. Dia mempunyai uang untuk melakukan semuanya. Dia bisa mencicipi apapun juga. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Dia bisa segala-galanya. Tetapi kok kenapa dia bisa berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia tahu hidup ini sudah diberi oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita untuk apa saudara? Bukan untuk keenakan kita, tetapi for His pleasure. Kita diciptakan untuk the pleasure of God. Sebab itu kita ada di dalam dunia ini adalah bukan untuk diri kita sendiri. Kita ada di dunia ini adalah untuk Tuhan. Dan saudara, orang yang sudah mengerti akan hal ini, dia bisa fokus kepada Tuhan. Dia bisa berkata bahwa hidupku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Itulah sebabnya orang yang mempunyai suatu moto hidup yang seperti ini, saudara, dia tidak akan bisa diombang-ambingkan. Dia tidak takut apapun juga. Kalaupun dia harus ditembak mati atau apa, enggak peduli. Saudara. Yang penting pada saat saya ada di dunia ini, saya akan lakukan semuanya untuk Kristus. Jadi kita lihat, orang zaman sekarang pun ada yang seperti itu. Sebab itu saudara-saudara, mari kita lihat. Jangan kita memikirkan hanya apa yang dapat kita dapatkan. Apa yang bisa menguntungkan kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati segala yang dunia ini tawarkan. Bagaimana caranya untuk saya sampai di tempat yang posisi yang tertinggi sampai semua orang melihat saya. Bagaimana untuk saya bisa enjoy life ini dan sebagainya. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa hidup kita adalah untuk Kristus, maka saudara kita tidak akan takut apapun juga. Kita akan bisa fokus seperti Rasul Paulus. Nah, mari kita melihat bagaimana caranya. Kita harus mengetahui bahwa di setiap kita ada panggilan Tuhan, saudara. Panggilan Tuhan yang harus kita fulfill. Kita nggak bisa meniru si A atau meniru si B, oh begitu kok caranya. No, setiap kita mempunyai panggilan di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa, mungkin ada di sini. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Belum stop sampai. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara sudah dengar ayat ini. Semua ayat yang akan saya berikan pada saudara-saudara sudah hafal, saudara. Tetapi mari kita kunyah ayat-ayat itu. Jadi kita yang sudah dibuat oleh Allah, sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita sudah diberi segala-galanya yang kita butuhkan oleh Tuhan. Sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, kita sudah dilahirkan baru oleh Yesus Kristus. Bukan hanya untuk hidup bagi kita sendiri. Tetapi untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah bagi kita. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Sebab itu setiap kita mempunyai tugas untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah pekerjaan baik yang spesifik Tuhan sudah siapkan buat saya? Supaya saya bisa hidup di dalamnya, saya bisa melakukan semuanya itu, dan saya bisa menyelesaikan tugas itu di dalam hidup saya. Nah, kalau kita mengerti panggilan kita, saudara, kalau kita tidak mengabaikan itu, mengerti panggilan kita, maka kita bisa fokus kepada Tuhan, hidup di dalam panggilan yang Tuhan suruh kita lakukan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, mari kita melihat bagaimana caranya Rasul Paulus bisa mempunyai hati yang berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Mengapa Rasul Paulus bisa sampai mempunyai suatu komitmen yang seperti itu? Dari mana mula-mulanya bisa sampai ke situ, saudara? Nah, mari kita melihat
Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai 8. Dikatakan, Rasul Paulus yang berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ayat 5-8 ini saudara perlu baca lagi di rumah, renungkan lagi. Saudara, ini merupakan satu khotbah sendiri yang saya tidak akan terangkan di sini. Tetapi saudara lihat di sini, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus, saudara, mengapa dia bisa sampai mengambil keputusan bahwa hidupku adalah Kristus? Karena dia mengajarkan kita demikian karena dia sendiri sudah mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus, yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dia tidak lagi memikirkan kedudukannya, mungkin sebagai salah satu anggota Sanhedrin, untuk minta dihormati dan segalanya. Tidak, sama seperti Yesus, yang sebagai Allah, dia walaupun sebagai Allah tidak. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan saya percaya Rasul Paulus yang mengajarkan, buku Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang mengajarkan kita demikian karena dia sendiri sudah melakukannya. Dia sudah mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Sehingga pikiran Kristus memerintah di dalam pikiran dia. Perasaan Kristus memerintah di dalam perasaan dia. Itulah sebabnya dia bisa berkata bahwa hidupku, kalau aku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi seperti itu, kita juga harus mempunyai pikiran seperti pikiran Kristus. Kalau pikiran kita ini sekarang memikirkan A, memikirkan B, memikirkan C, saudara, minta. Kita mempunyai the mind of Christ, saudara. Tahukah? Kita mempunyai the mind of Christ. Mengapa kita mempunyai pikiran Kristus? Karena Kristus ada di dalam kita. Kalau kita percaya bahwa Kristus ada di dalam kita, maka pikirannya pun ada di dalam kita. Hanya kita mengizinkan atau tidak untuk pikiran Kristus memerintah di dalam pikiran kita. Kalau kita mengabaikan hadirat Tuhan di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah mempunyai pikiran Kristus untuk memerintah di dalam pikiran kita. Yang memerintah di dalam pikiran kita hanya pikiran kita terus menerus. Tetapi kalau kita menyadari akan the presence of God di dalam diri kita, dan kita minta supaya the mind of Christ memerintah di dalam pikiran kita, maka kita akan berpikir seperti Kristus berpikir. Itu harus kita terus menerus, saudara. Biasakan diri kita untuk meminta supaya Tuhan memerintah di dalam pikiran kita. Sehingga kita tahu pikiran Kristus itu apa. Sehingga kita tahu apa maunya Tuhan. Dan kita bisa hidup di dalamnya. Kemudian mari kita melihat lagi. Rasul Paulus dengan pikiran Kristus yang ada pada dia, dengan fokus kepada Yesus, dia melakukan segala tugas yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Tetapi saudara tahu, dia mengalami banyak sekali tantangan. Nah sekarang mari kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam perjalanan hidupnya bisa maju. Kehidupan Rasul Paulus tidak pernah maju 5 langkah, mundur 3 langkah, maju 10 langkah, mundur 12 langkah. Enggak. Kebanyakan orang Kristen seperti itu, saudara. Kita bisa maju hari ini, mendengarkan firman Tuhan. Oh benar, saya mau lakukan itu. Saudara maju seminggu ini, maju beberapa langkah. Tetapi kemudian saudara menghadapi problem, mundur lagi saudara. Percuma. Katanya Tuhan tolong, buktinya saya begini. Saudara mundur lagi. Tetapi mengapa Rasul Paulus bisa maju dan maju, dia tidak wasting time sama sekali. Dia tidak membuang-buang waktunya, bisa berjalan terus, maju ke depan dan accomplishing apa yang dia mau accomplish. Karena saudara, kuncinya adalah dalam Filipi pasal yang ketiga. Saya masukkan terus di dalam Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Ini kita semua tahu. Rasul Paulus berkata,
Dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus tahu untuk dia bisa menyelesaikan tugasnya di dalam hidupnya, supaya dia bisa berkata bahwa saya telah menyelesaikan tugas saya pada waktu sebelum Tuhan panggil dia. Bagaimana caranya? Dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Saudara, kalau tahu kehidupan Rasul Paulus sebelumnya, Rasul Paulus boleh dibilang seorang fanatik, religious fanatik, yang mau benar-benar melakukan apa yang dia tahu itu dari pikirnya itu adalah rencana Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kita tahu, Rasul Paulus sudah banyak berbuat salah. Bahkan Rasul Paulus sudah mengambil bagian di dalam membunuhi, menganiaya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Sampai pada waktu, kita tahu pada waktu Stefanus dirajam, Rasul Paulus ada di situ. Rasul Paulus lah yang memegang jubah-jubah orang-orang yang merajami Stefanus sampai mati. Dia ada di situ, dia mengambil bagian di situ. Dan saudara-saudara, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus yang salah. Tetapi bagaimana dia bisa sampai tidak dipengaruhi oleh segala kesalahan, segala dosa, segala sesuatu yang sudah dia alami, dia sudah lakukan. Mengapa? Dia berkata, dia mengambil decision, aku melupakan apa yang di belakangku. Bagaimana caranya dia bisa melupakan apa yang di belakangnya? Segala kesalahan, segala kejahatan, segala kekeliruan yang dia lakukan. Dia bisa lupakan itu bagaimana? Kita semua susah, saudara. Kalau kita tahu, kita sudah pernah melakukan kesalahan. Pada saat kita mau melakukan kehendak Tuhan, selalu ada condemnation di belakang kepala kita yang mengatakan, apakah kamu layak melakukan itu? Lihat. Baru kemarin kamu melakukan kesalahan. Baru bulan yang lalu kamu melakukan kesalahan. Apakah kamu bisa melakukan seperti itu? Apakah kamu bisa melakukan kehendak Tuhan? Dan saudara, ada selalu tarikan dari belakang yang mengatakan bahwa kita tidak layak. Sehingga pada waktu kita mau maju di dalam Tuhan pun sangat sulit. Karena ada banyak condemnation, ada banyak tuduhan dalam hidup kita. Tetapi Rasul Paulus bisa melupakan semua itu di belakangnya. Bagaimana saudara-saudara? Saudara perhatikan. Buku-buku Rasul Paulus, dari situ kita bisa melihat cara berpikir Rasul Paulus. Saudara tahu, Rasul Paulus mengetahui bahwa the blood of Jesus, darah Yesus itu lebih powerful daripada, lebih besar, lebih berkuasa daripada segala kejahatan yang dia pernah lakukan. Darah Yesus itu sudah mencuci segala dosanya, segala kesalahannya. Karena darah Yesus lebih powerful daripada kejahatan yang dia pernah lakukan. Dia tahu kuasa daripada darah Yesus. Dia tahu bahwa dosanya sudah ditutup bersih oleh darah Yesus. Dia tahu itu. Sebab itu dia berkata, dia ambil keputusan. Saya akan melupakan apa yang di belakangku. Saya akan berlari-lari ke depan. Saudara, setelah dia mengambil keputusan untuk melupakan apa yang di belakangnya, dia tidak nyantai jalan ke depan. Enggak, saudara. Lari, saudara. Dia lari. Dia tahu time is the essence. Dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya kalau dia tidak lari. Sebab itu dia lari. Dan dikatakan bahwa, karena itu dikatakan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada calling di dalam hidupnya. Dan dia melihat the calling of God itu bukan suatu beban, saudara. Banyak orang Kristen untuk melayani Tuhan menganggap bahwa panggilan Tuhan, pelayanan yang Tuhan berikan pada kita merupakan beban. Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa panggilan Tuhan is a privilege. Itu merupakan hadiah di hadapan dia. Merupakan hadiah. Bagaimana kita melihat pelayanan, saudara, itu akan menentukan kita akan maju atau tidak. Kalau kita melihat pelayanan itu suatu beban, suatu yang menyusahkan kita, sesuatu yang membuat kita capek, saudara, maka kita tidak akan pernah melayani dengan benar, dengan segenap hati kita. Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa panggilan Tuhan itu merupakan hadiah. Itulah sebabnya dia berlari-lari, dia berlari.
Itu attitude yang seperti itu yang kita harus punyai. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang akan bisa efektif di dalam pelayanan kita. Saya punya moto ya, ditulis di dalam di carve, saudara, di kayu, finish well. Saya ingin supaya kami bisa finish well di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saudara, kalau kita punya kemauan untuk menyelesaikan tugas ini, kalau kita tahu bahwa hidup ini buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri, maka kita akan bisa finish well. Caranya yaitu, jangan melihat ke kanan atau ke kiri. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saudara baca, enggak tahu saya kasih enggak ayatnya. Ibrani pasal 12 dikatakan, supaya kita hanya memandang kepada Kristus, yang memulai iman kita dan yang akan menyempurnakan iman kita. Dan kita berjalan menuju kepada tujuan itu karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Biar kita hanya memandang kepada Kristus saja. Ada ayatnya kalau enggak salah. Mari kita memandang hanya kepada Kristus sebagai the author and the finisher of our faith. Nah, saya percaya walaupun tidak dikatakan, tetapi saya percaya bahwa Ibrani juga ditulis oleh Rasul Paulus. Ayat yang keduanya ya, ayat yang keduanya dikatakan, saya tadi cuma kasih ayat yang pertama. Ayat yang keduanya dikatakan gitu. Sebab itu, marilah kita melakukannya dengan mana? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kalau kita mau menyelesaikan tugas kita, pandangkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Biar kita fokus kepada antara kita dan Tuhan. Jangan kita melihat ke kanan ke kiri. Jangan kita merasa lelah melihat orang di sekeliling kita. Saudara mungkin ada banyak problem di dalam pekerjaan saudara. Saudara punya teman-teman sekerja yang jahat kepada saudara. Saudara mempunyai bos yang tidak adil kepada saudara. Dan saudara kalau kita fokuskan kepada orang yang jahat di sekeliling kita, kita fokus kepada bos yang jahat kepada kita fokus kepada ini, maka yang keluar dari mulut kita hanyalah komplain. Kita akan komplain dan komplain dan komplain. Kita mengeluh terus. Enggak enak kerja di sana. Alah ininya begini. Saudara, number one tanya. Apakah memang kehendak Tuhan saudara ada di dalam pekerjaan itu? Kalau memang itu kehendak Tuhan saudara ada di situ, hadapi semuanya dengan hanya memandang kepada Yesus. Siapa tahu saudara ada di situ karena Tuhan mau memakai saudara menjadi terang di tempat itu untuk mempengaruhi sekeliling saudara. Tetapi kalau memang bukan tempat saudara di situ, ya jangan ada di situ. Saudara sudah in the first place tidak mengikuti apa yang Tuhan suruh. Sebab itu, kalau kita hanya mau melihat sekeliling kita, baik di dalam pekerjaan, baik dimanapun kita hanya melihat di sekeliling kita, dan kita bilang, ini begini, ini enggak becus, ini begini, ini begini. Saudara, kita enggak pernah akan maju. Rasul Paulus melupakan apa yang di belakang. Dan dia hanya fokuskan ke depan. Memandang hanya kepada Yesus. Disinilah mungkin ada yang disebut righteous. Gak ada ya righteous selfishness. Saudara, ada righteous anger, saudara. Kita bisa marah karena righteousness bisa. I don't know kalau ada selfish, righteous selfish. Maksudnya adalah kita mesti memikirkan diri kita dahulu antara kita dengan Tuhan. Jangan memikirkan orang ini dengan Tuhan, jangan memikirkan orang ini dengan Tuhan. Pikirkanlah kita dengan Tuhan. Saudara, untuk fokuskan diri kita buat sama Tuhan saja sudah enggak terlalu gampang, saudara. Apalagi kalau kita ngelihat si Anu, kok si Anu begitulah, kok si Anu begitulah, kok si Anu. Saudara, bagaimana kita bisa fokus? Apa yang kita sedang kerjakan? Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Sebab itu harus ada yang disebut selfish, kita mesti melihat diri kita untuk kita dulu harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita enggak benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa benar di dalam melihat orang lain? Sebab itu biarlah kita seperti Rasul Paulus melupakan apa yang di sekeliling kita, yang di belakang, yang di kanan, yang di kiri, lihat ke depan dan fokus untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang mari kita melihat
Rasul Paulus di dalam pelayanannya, setelah dia meninggalkan yang di belakang, melupakan yang di belakang, berlari ke depan. Tetapi saudara, setiap kali dia fokus kepada Tuhan, Tuhan menyuruh dia melakukan sesuatu, pergi ke satu tempat, saudara. Setiap kali sampai di satu tempat, dia selalu menghadapi aniaya. Saudara lihat, di dalam Kisah Para Rasul, saudara bisa melihat, setiap kali dia sampai ke satu tempat, tempat yang Tuhan suruh dia pergi, sampai di sana dia dianiaya. Dia pernah dilempari batu, sampai orang yang melempari batu berpikir dia sudah mati. Dia sudah diuruk oleh batu, saudara. Orang pikir dia sudah mati. Mereka pergi. Rasul Paulus keluar dari tengah-tengah batu, saudara bisa lihat. Dia menghadapi siksaan after siksaan. Dia menghadapi problem after problem, walaupun dia ada di dalam kehendak Tuhan. Nah sekarang, seringkali kita sebagai anak Tuhan, baru kita mau giat melayani Tuhan. Dikritik sedikit, saudara. That's it. This is the last time saya mau melayani, saya gak mau lagi. Baru dikritik. Saudara belum difitnah. Saudara belum dianiaya. Saudara belum dilempari batu. Rasul Paulus sampai begitu tersiksa, dia bisa terus bangun. Tidak pernah mundur. Dia gak mengeluh pada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan suruh saya ke Filipi? Saya sampai di Filipi, tahu-tahu saya dirajam batu di Filipi. Ya kalau Tuhan suruh saya, lindungilah Tuhan. No, dia tidak pernah komplain, saudara. Dia tahu kemanapun dia pergi, dia akan menghadapi siksaan. Itu yang Rasul Paulus nanti katakan. Duri di dalam daging. Saudara, duri di dalam daging itu bukan penyakit, saudara. Bukan penyakit, orang pikir itu penyakit, bukan. Itu adalah, ada kuasa kegelapan yang selalu mau menghambat, menghalangi pelayanan Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus, kenapa dia bisa kuat dan dia berjalan terus dan dia tidak kapok-kapok, saudara. Mengapa, saudara? Mari kita lihat apa yang menyebabkan Rasul Paulus bisa stand firm. Dia tidak pernah mundur. Dia maju dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Apa menjadi ininya? Mari kita lihat dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4, ayat 4-7. Saudara tahu ayat ini, saudara. Semuanya tahu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini tulisan Rasul Paulus. Bersukacitalah, sekali lagi aku katakan bersukacitalah, saudara tahu. Bersukacita, di dalam ratapan dikatakan bahwa the joy of the Lord is your strength. Mengapa Rasul Paulus bisa kuat? Karena sukacita yang dari Tuhan ada di dalam dia. Dan dia menasihatkan kita supaya kamu bisa berkemenangan seperti aku, Rasul Paulus. Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Saudara tahu, buku Filipi kalau saudara pelajari di dalam Bible study, buku Filipi itu judulnya adalah Rejoice. Karena kalau saudara baca buku Filipi ini dari awal sampai akhir, saudara akan melihat kata rejoice, 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 rejoice. Rasul Paulus berkata terus rejoice, rejoice. Dan pada waktu Rasul Paulus menulis ini untuk kita bersukacita, saudara tahu dia ada di mana? Dia ada di penjara. Dia yang ada di penjara, dia yang ada di dalam siksaan, dia bisa menulis kepada orang-orang yang ada di dalam keadaan yang bebas. Di dalam keadaan yang bebas dia bisa berkata bersukacitalah. Saya bisa bayangkan. Inilah kekuatan daripada Rasul Paulus. Mengapa dia bisa kuat menghadapi semua siksaan? Karena dia bersukacita. Dan sukacita yang dari Tuhan merupakan kekuatan bagi dia. Yang membuat dia tidak pernah give up. Dan dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi saudara, kita harus keep ourselves bersukacita. Kalau kita tidak bisa bersukacita, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memerintahkan aku untuk bersukacita. Give me the joyful heart, Tuhan. Saya mau melihat segala sesuatu dengan pandangan Engkau. Di dalam segala kesulitan yang saya hadapi,
pasti ada kemenangan. Pasti ada kemenangan. Sebab itu I want to rejoice. Kesulitan yang saya hadapi sekarang ini hanya sementara. Hanya sementara. Saya akan rejoice nanti di dalam hasil daripada apa yang saya alami. Saudara harus kita harus bisa melihat dengan mata iman bahwa segala pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita akan kita selesaikan. Sebab itu dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terus do good. Saudara, lakukan yang benar, lakukan yang baik. Walaupun saudara dianiaya, walaupun saudara digosipkan, walaupun saudara dikritik, walaupun saudara difitnah sekalipun saudara. Tetap do good. Why? Karena pandangan kita hanya kepada Yesus. For me to live is Christ. To die is gain. Nah kalau kita bisa punya pikiran yang seperti itu, maka kita akan tetap melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Segala sesuatu yang Tuhan suruh lakukan adalah yang baik. Kemudian dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita mempunyai kekhawatiran, kita mempunyai lacking, kita khawatir akan keadaan ini, saudara, jangan ngomel, jangan nuding kesalahan. Mari kita bawakan itu kepada Tuhan. Dan pada waktu kita bawa Tuhan, keadaan ini begini Tuhan. Tuhan, saya sedang menghadapi ini Tuhan. Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu. Saya bawakan persoalan ini kepadamu. Saya bawakan segala kekhawatiran saya. Concern saya bawakan kepadamu. Dan pada waktu kita membawakan kepada Tuhan, dikatakan, bawa dengan permohonan dan ucapan syukur. Jangan lupa ucapan syukurnya. Ucapan syukur di dalam doa kita merupakan iman kita yang mengetahui bahwa Tuhan yang mendengarkan permohonan kita pasti Dia jawab. Itulah sebabnya kita bersyukur sebelum jawabannya kita lihat. Karena kita yakin Tuhan kita setia, Tuhan kita pasti menjawab. Sebab itu kalau pada waktu kita membawakan permohonan kita, Tuhan kok begini ya Tuhan, kok di kerjaan saya begini, kok Tuhan orang sekeliling saya kok jahat sama saya, Tuhan kok begini semuanya kacau di hadapan saya, kok keluarga saya begini. Saudara bawakan kepada Tuhan whatever concern, whatever problem, bawakan kepada Tuhan dan pada waktu saudara bawa kepada Tuhan, Tuhan ikut campurlah di dalam ini semua. Thank you Lord, karena saya yakin pasti Tuhan selesaikan, pasti. Ucapan syukur adalah suatu iman kita yang kita silkan ke dalam permohonan kita bahwa itu pasti diselesaikan oleh Tuhan. Sebab itu katakan dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita bisa berdoa, membawakan permohonan kita, kesusahan kita, kesulitan kita, problem kita kepada Tuhan dan kita bersyukur, maka hasilnya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengapa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mengapa dikatakan yang melampaui segala akal? Karena saudara, pada waktu kita membawakannya kepada Tuhan, problemnya belum di-solve. Problemnya masih ada di depan kita. Tetapi dengan problem yang masih ada di depan kita, kita sudah percaya dan damai sejahtera yang ada pada kita itu melampaui segala akal. Damai sejahtera yang ada di dalam akal kita adalah begini. Pada waktu kita mohon sesuatu, Tuhan selesaikan, kita melihat hasilnya, kita bilang, sekarang damai. Itu make sense, masuk di akal. Karena problemnya sudah beres. Tetapi kalau kita bawakan kepada Tuhan dan kita bersyukur dan kita percaya, walaupun problemnya masih ada di depan kita percaya itu yang akan kita dapati adalah damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Itu yang akan terjadi pada diri kita. Jadi Rasul Paulus pada waktu dia melayani siksaan after siksaan, di dalam siksaan itu pun saudara, dia tidak menghitung. Karena dia melihat ke depan, dia tahu hasil apa yang akan terjadi setelah itu. Dia lakukan dengan iman. Dia tidak menganggap semua siksaan itu. Dan dia mempunyai damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah sebabnya pada waktu dia di penjara, dia bisa menasehati orang yang di luar penjara. Bersukacitalah. Sebab aku bersukacita. Aku disiksa tetapi aku bersukacita. Mengapa aku bersukacita? Karena aku tahu Allahku setia. Segala apa yang aku kerjakan pasti akan menghasilkan. Ada hasil yang luar biasa. Nomor satu, itu yang membuat Rasul Paulus bisa begitu kuat
dan tidak give up. Yang kedua yang membuat Rasul Paulus berkemenangan, saya akan stop sebentar lagi, adalah dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Dia berkata begini, itulah sebabnya, kata Rasul Paulus, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia yang berkuasa memeliharakan, karena aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, this is keyakinan dari Rasul Paulus. Yang pertama, kalimat yang pertama saja, saudara, kalau saudara renungkan, bayangkan apa yang dia katakan itu, terapkan di dalam hidup kita. Katakan sini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Saudara, dari sini saja. Mengapa dia menderita? Karena pada saat dia menyatakan firman Tuhan, saudara, dia ditolak. Orang bilang, ngawur kamu, saya tidak percaya apa yang kamu ini kan. Saudara, dia ditolak, dia di-reject, dia dimaki-maki. Nah saudara, tapi dia berkata, dia gak malu. Coba saudara, try, saudara maju ke depan. Coba, bayangkan firman Tuhan. Jangan cuma sekedar baca gitu, dia ditolak tapi dia gak malu. Nah, no, saudara coba, saudara kasih kesaksian. Oke? Kesaksian yang simple. Saudara begitu saudara kasih kesaksian, begitu turun, orang bilang, kamu ini sombong sekali sih. Ngomong gitu-gitu, dikiranya cuma kamu yang ngerti firman Tuhan. Sementara lagi ada orang bilang, ya nah kesaksian kamu, I think itu cuman, itulah hokinya kamu, itu bukan Tuhan lah. Saudara ditolak. Saudara malu gak? Saudara akan berkata, saya gak mau bersaksi lagi. Ya kan? Itu soal kesaksian. Saudara kan, saya gak mau bersaksi lagi. Percuma. Gak ada gunanya, mereka gak percaya. Dia bukan hanya ditolak begitu, saudara. Ditolak sampai dirajam batu sampai mau dibunuh. Tetapi dia berkata, walaupun di-reject, ditolak sampai seperti itu, dihina seperti itu, dia bilang, aku tidak malu. This is luar biasa, saudara. Kalau kita melihat, aku tidak malu. Aku akan terus berdiri lagi di depan lagi. Aku akan bersaksi lagi. Aku akan katakan lagi kebenaran. Aku tidak malu. Dia berkata begitu. Dan dikatakan, mengapa dia tidak malu? Nah di sini karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa aku percaya. Yaitu Yesus yang telah memanggil dia. Yang sudah memberikan panggilan surgawi kepada dia. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia, Yesus, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Karena saya percaya, apa yang Tuhan percayakan kepada saya, tugas yang Tuhan berikan kepada saya, itu saya yakin bahwa bersama dengan dia, dia tidak hanya memberikan tugas kepada saya, tetapi dia akan menyertai saya untuk make sure tugas itu selesai. Ada suatu keyakinan di dalam diri Rasul Paulus. For I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Saudara, dia tahu. Kalau Tuhan memanggil dia, Tuhan tidak hanya sekedar memanggil dia dan menyuruh, oke, do this on your own. Never, saudara. Kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, kita yakini bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Dan kita yakin bahwa kita akan accomplishin semuanya itu di dalam pimpinan Tuhan, di dalam backup daripada Tuhan, di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan akan make sure tugas yang Tuhan berikan kepada kita akan kita laksanakan dan kita akan beres melaksanakannya. Asal kita tidak give up di tengah jalan. Asal kita tidak stop di tengah jalan. Asal kita tidak kecewa kepada Tuhan di tengah jalan. Asal kita tidak discourage pada waktu kita dicaci maki, pada waktu kita dihina, pada waktu kita ditolak, pada waktu kita di-reject, jangan kita give up. Jalan terus, saudara. Percaya dan percaya. Ini tugas dari Tuhan. Saya percaya saya akan melakukannya dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan ability yang dari Tuhan, dan saya percaya saya akan accomplish apa yang Tuhan suruh saya accomplish. Seperti itu, saudara.
Kita harus punya keyakinan yang seperti itu. For I know whom I have believed. And I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Dia tahu siapa Tuhannya. Bukan kekuatannya. Tetapi karena siapa Tuhannya. Dia tahu. Dan itu yang dia punya keyakinan. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat dia berkata bahwa untukku ajalku sudah hampir sampai. Coba baca saja sedikit. Saya enggak kasih di situ tapi sudah bisa. Mengenai diriku, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4, saya I finish the race. Karena saya berlari dan saya selesaikan. Sekarang ada hadiah menantikan aku. Saudara, yang saudara harus tanyakan, untuk apakah hidup saudara? Apakah hidup saudara buat saudara sendiri, buat keluarga saudara, ataukah for Christ, for me, live is buat Tuhan, hidup adalah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dan saudara minta kepada Tuhan semua, biar firman ini saudara renungkan, bukan hanya sekedar satu kata-kata yang bagus-bagus, ayat-ayat yang bagus-bagus dari Rasul Paulus yang kita dengar, tetapi kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saudara tanyakan kepada diri kita masing-masing, selama ini untuk apakah hidup kita? Tutup mata kita antara kita dengan Tuhan. Mari kita bertanya, selama ini kita hidup, kita ke gereja, kita menjadi orang Kristen. Untuk apakah hidup kita? Apakah kita mengetahui bahwa Tuhan sudah menciptakan kita for His pleasure? Apakah kita mempunyai hati seperti Rasul Paulus? Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Karena kalau kita mati, saudara, kita akan bertemu langsung dengan Yesus. Kita akan mengalami kehidupan yang tidak pernah kita alami di dunia ini. Suatu kehidupan yang luar biasa, yang kita tidak pernah alami di dalam dunia ini, yang tidak akan kita pernah alami di dalam dunia ini. Mati adalah keuntungan. Tetapi kata Rasul Paulus, kalau aku diberi hidup, aku akan lakukan semuanya untuk Kristus. Sampai di mana komitmen kita kepada Tuhan? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jangan lewatkan firman ini begini saja, tapi kita tanya. Di mana komitmen kita kepada Tuhan? Apakah kita masih terus melihat sekeliling kita? Kesalahan di sana, kesalahan di sini, kesalahan di sono, kesalahan di sini. Dan saudara, kalau kita tidak fokus di dalam perjalanan hidup kita, just tujukan mata kita hanya kepada Yesus yang memulai iman kita dan yang akan menyempurnakan iman kita. Maka kita tidak akan pernah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Keinginan kita adalah pada saat kita bertemu muka dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Kristus. You are my good and well done servant. Engkau adalah hambaku yang setia. Engkau sudah menggunakan apa yang aku berikan kepadamu. Walaupun talenta itu cuma 1 atau setengah, tetapi kita lakukan to the maximum. Tuhan akan bersukacita dan Tuhan akan berkata kepada kita, you are my well done servant. Tetapi kalau sekarang kita hanya memikirkan sekeliling kita, kita melihat kesalahan sana, kesalahan sini, dan kita tidak pernah concern akan diri kita sendiri sedang berjalan di hadapan Tuhan, maka saudara kita pada saat bertemu dengan Yesus, kita akan miss everything.
Dan kita tidak akan pernah mendengar perkataan Yesus bahwa Engkau adalah hamba-Ku yang setia. Biarlah hari ini kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa dan saudara berdoa kepada Tuhan. Entah apa yang menjadi fokus daripada hati saudara. Apa yang menjadi fokus di dalam pikiran saudara. Saya enggak pernah tahu, tetapi Tuhan tahu. Biarlah hari ini kita berkata, kita meminta the mind of Christ to reign di dalam pikiran kita. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang begitu sabar. Kami mau bersyukur bahwa Engkau telah mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk menanggung segala dosa isi dunia ini. Dosa kami yang seperti apapun besarnya telah Engkau tanggung Tuhan Yesus pada tubuh-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk itu, bersyukur. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami tahu bahwa kuasa darah-Mu lebih besar, lebih kuat daripada segala besarnya dosa kami. Sehingga kami sekarang menjadi anak-anak-Mu yang righteous di hadapan-Mu. Engkau tidak melihat lagi dosa kami. Engkau tidak lagi memperhitungkan kesalahan kami. Engkau melihat darah Yesus yang sudah membungkus kami. Dan sekarang Bapa, kami minta di dalam kondisi yang seperti ini kami minta Tuhan. Satu lagi, berikan kepada kami the mind of Christ. Kami tahu Engkau Yesus, Engkau ada di dalam kami. Yang kami minta, reign in us Lord. Memerintahlah di dalam kami. Biar pikiran kami, Engkau kuasai dengan pikiran-Mu. Sehingga kami bisa mengerti pikiran Kristus. Kami bisa mengerti apa yang ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Sehingga segala selfishness yang ada pada kami, self-centeredness yang ada pada kami, disepir. Karena kami mempunyai pikiran Kristus. Yang menunjukkan kepada kami apa yang harus kami pikirkan di dalam hidup ini. Biar kami bisa menomorsatukan Engkau Tuhan. Bahwa kami mengerti, kami diciptakan bukan untuk diri kami sendiri. Kami diciptakan bukan untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami diciptakan bukan untuk keluarga kami. Tetapi kami diciptakan for your pleasure Lord. Sebab itu biarlah hidup kami hanya bisa fokuskan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati-Mu akan menyenangkan semua orang, akan menyenangkan keluarga kami, akan menyenangkan segala-galanya karena Engkau menginginkan yang terbaik buat kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Biar hari ini firman yang kami dengar, bukan hanya sekedar firman yang dilewatkan demikian saja. Kami semua sudah mengetahui setiap ayat yang kami dengar pada hari ini. Tetapi biarlah ayat itu bukan hanya sampai di dalam otak kami, tetapi kami boleh digest, kami boleh kunyah sampai masuk ke dalam hati kami. Sehingga kami mengerti kehidupan yang sudah diberi contoh seperti Rasul Paulus. Kami bisa mengikuti jejaknya. Kami tahu Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tetapi Rasul Paulus adalah manusia. Kalau Rasul Paulus bisa melakukan itu, kami juga bisa melakukan itu. By your grace, kami akan bisa melakukan itu. So itu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami dan pikiran kami. Fokuskan kami kepada siapa Yesus Engkau adanya. Supaya kami benar-benar bisa mempunyai hati yang bersih di hadapan-Mu. Sehingga kami bisa mendengar apa panggilan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami boleh fokus. Dan mulai sekarang Tuhan, kami tidak mau lagi berjalan santai-santai. Kami mau lari Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan di dalam menghadapi segala rejection, di dalam menghadapi segala tantangan, di dalam menghadapi segala criticism. Engkau akan memberikan kepada kami dan sudah memberikan kepada kami kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya. Sehingga kami terus bisa berjalan maju dan kami tidak akan mundur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau melihat di dalam hati kami satu persatu. Siapa yang sungguh-sungguh berkata, yes Lord. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau mengikuti panggilan-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau menyelesaikan tugas yang Kau berikan kepada kami. Engkau melihat mereka satu persatu. Dan biar Engkau jawab Tuhan doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.